Tugas modul 1.2 Diagram Trapesium Usia oleh Elisa Nabila Khaira, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Perkenalkan, Bapak Fasilitator saya Bapak Ahlul Mishkarullah MPD dan pengajar praktik Bapak Riki Kardadi SPD. Berikut diagram trapesium usia. Usia sekolah saya yaitu TK, saya berusia 5 tahun. Dan waktu 6 tahun saya masuk SD. Kemudian di usia 12 tahun saya mempunyai peristiwa negatif di bangku SMP. Setelah itu saya duduk di bangku SMK di umur 15 tahun yang saya mempunyai peristiwa positif. Kemudian masuk perguruan tinggi umur 19 tahun. Umur saya sekarang yaitu 31 tahun, yaitu usia sedang produktif dan aktif bekerja. Kemudian perkiraan usia pensiun saya yaitu di umur 60 tahun. Di sini ada peristiwa penting yang selalu saya ingat sampai sekarang, yaitu pada waktu umur 12 tahun di bangku SMP dan waktu umur 15 tahun di bangku SMK. Selisih usia saya pada peristiwa tersebut yaitu pada waktu peristiwa negatif yaitu selisih usia saya dengan sekarang itu 20 tahun, dan untuk peristiwa positif selisih usia saya dengan sekarang yaitu sekitar 16 tahun. Berikut tugas 1 tentang refleksi. Peristiwa negatif. Waktu ditinggal sekolah menengah pertama SMP di daerah tempat saya tinggal, sekolah SMP tersebut adalah sekolah yang sangat saya impikan, tetapi saya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti pembulian dari teman sekelas saya. Karena saya tinggal di daerah pedesaan dan menempuh jarak ke sekolah itu lumayan jauh dengan berjalan kaki, dan teman-teman sering mentertawakan saya, tetapi saya tidak berani mengadukan kepada guru. Peristiwa positif yang saya alami yaitu waktu sekolah di SMK di daerah tempat saya tinggal, saya sudah tidak pernah lagi mendapatkan pembulian. Saya waktu itu langsung lulus di jurusan yang saya inginkan, dan kartu disiplin siswa saya tidak pernah ditulis oleh guru BK, bahkan tidak pernah mendapatkan poin negatif selama 3 tahun dan selalu disiplin. Karena salah satu guru saya yang bernama Ibu Saniar SPD pernah mengatakan kalau ada di antara murid-muridnya tidak pernah mendapatkan poin negatif sampai tamat, maka beliau akan memberikan hadiah di akhir semester di kelas 3, dan saya termotivasi karena itu untuk selalu disiplin. Dampak emosi yang saya rasakan ketika peristiwa negatif yaitu saya pernah merasa sedih, muak, benci, dan pernah menyesal memilih sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan saya, sehingga saya pernah takut untuk datang ke sekolah. Tetapi dampak emosi pada peristiwa positif yang saya rasakan itu saya sangat senang, gembira, tenang, bersemangat, kagum, dan bangga pada diri sendiri atas rasa keberhasilan dan pencapaian yang dapat saya raih dengan usaha saya sendiri. Momen yang masih mempengaruhi diri saya sampai saat ini, dari peristiwa negatif, saya menjadi seorang guru. Saya sangat melindungi anak didik saya dari pembulian, mengajarkan tentang efek buruk yang terjadi akibat pembulian yang dilakukan. Untuk anak yang mendapatkan pembulian, saya selalu mengatakan, jangan takut untuk mengatakan apapun kepada gurumu di sekolah. Bahkan saya pernah menangis karena ada kasus pembulian yang terjadi di kelas saya, hanya karena ada satu orang anak yang berkulit gelap dan anak lain mentertawakannya. Saya sebagai guru merasa gagal mendidik budi pekerti anak-anak jika terjadi pembulian di kelas saya ataupun di sekolah. Karena bentuk pembulian jenis apapun itu patut diterima oleh kita maupun orang lain. Dari peristiwa positif, peristiwa yang masih mempengaruhi diri saya sampai sekarang yaitu tentang disiplin. Disiplin bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Saya selalu menerapkan itu kepada anak didik saya. Memilih dan mencapai apa yang kita inginkan adalah hal penting dalam kehidupan kita sebagai manusia yang unik. Untuk memenuhi minat, bakat, keinginan, dan juga kepuasan yang ada pada diri kita masing-masing, hanya kita yang berhak menentukan dan memilih apa yang kita inginkan, bukan orang lain.
Karena sebagai seorang guru, saya akan menuntun anak didik saya untuk bisa meraih dan mencapai keinginannya masing-masing. Dengan sikap disiplin yang mereka punya, akan bisa membimbing hidup mereka ke arah yang lebih baik lagi. Karena dengan disiplin, kita tahu dengan arti kata salah dan benar dalam bertindak. Dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi, pelajaran hidup yang saya peroleh yaitu saya ingin menjadi guru yang bisa melindungi dan memberikan kenyamanan kepada peserta didik saya, sehingga peserta didik saya merasa bahagia dan nyaman saat berada di sekolah. Saya ingin menjadi guru yang bisa memfasilitasi, membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat alamnya yang mereka miliki untuk mereka mencapai kebahagiaan di usia yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga terciptanya emosional positif pada diri peserta didik untuk mencapai tujuannya. Berikut nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru. Guru adalah seorang figur sentral dalam dunia pendidikan. Murid bagaikan kertas samar yang harus ditebalkan. Belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sekecil apapun itu. Semua proses pendidikan dan pembelajaran yang kita dapatkan mempunyai makna. Peran kita sebagai guru bukan hanya sebatas mengajar, tetapi lebih dari itu. Peran guru bisa sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan informator. Berikut tugas 2, nilai dan peran guru penggerak.